Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Hans dan tim yang mewakili Ibu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih untuk kehadirannya di siang hari ini di BP3A Provinsi NTT. Kami senang sekali, bahkan ini ditunggu-tunggu karena hasil pemetaan kompetensi ini juga bagian dari nilai untuk reformasi birokrasi ya, dan tentunya harus ditindaklanjuti. Jadi kami bahagia sekali, kami tunggu-tunggu di kapan kami didatangi. Ya, Bapak Ibu sekalian, siang hari ini kita akan mendengar hasil pemetaan kompetensi atau assessment, tidak berpanjang kata dan tidak berpanjang lebar lagi. Saya akan serahkan sepenuhnya kepada Pak Hans dan tim untuk menyampaikan hasil assessment yang telah dilakukan pada ASN BP3A terkait dengan pemetaan kompetensi. Apakah dinyatakan berkompeten atau bagaimana, dan bagaimana rekomendasinya sehingga kami bisa menindaklanjuti. Pada Pak Hans, kami persilakan waktu sepenuhnya. Baik, terima kasih Ibu Kepala Dinas yang kami hormati, kemudian Ibu Sekretaris, Ibu Pejabat Administrator, Bapak Ibu Pejabat Fungsional, kemudian seluruh ASN di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saat ini asesmen center kita itu terakreditasi A oleh BKN sejak tahun 2020. Kemudian asesmen center juga itu memperoleh BKN Award dalam hal penilaian kompetensi. Nah, dalam pelaksanaan penilaian kompetensi ini saya bisa berikan gambaran. Kami menggunakan prinsip assessment center, yaitu multi asesor dan multi simulasi. Jadi, untuk menentukan nilai Bapak dan Ibu sekalian, tidak satu orang asesor saja yang memutuskan atau yang menentukan. Beberapa orang asesor, minimal 3 orang. Kemudian multi simulasi. Kami menggunakan beberapa simulasi atau yang Bapak Ibu kenal sebagai alat tes atau tes yang harus diikuti untuk melihat konsistensi perilaku yang muncul. Jadi respon yang muncul kami lihat konsistensinya, kemudian kami mengambil keputusan nilainya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Sehingga kenapa tesnya dari pagi sampai dengan sore, yaitu tadi dalam pelaksanaan penilaian kompetensi tidak bisa saja satu simulasi menentukan nilai Bapak dan Ibu. Kemudian simulasi atau metode yang kami gunakan di sini adalah metode sederhana dengan paling kurang satu simulasi tingkat sederhana, dan yang kami gunakan itu adalah wawancara kompetensi, kemudian ada psikotes dan juga analisis kasus. Semuanya dilaksanakan berbasis CAD. Ini juga dilaksanakan dalam rangka untuk mempercepat pelaksanaan penilaian kompetensi. Nah, dalam pemberian skor, setelah kami memberikan penjelasan tentang metode, kami menggunakan istilah yang namanya job person match. Jadi, job person match ini kami membandingkan antara capaian setiap peserta dengan total standar yang disyaratkan dikali 100%. Contoh perhitungannya seperti ini. Jika standarnya 3, capaiannya 2,25, kemudian kami jumlahkan yang BA, Intek, ATP itulah kompetensinya: berpikir analitis, integritas, adaptasi terhadap perubahan, keuletan, inisiatif, kerjasama, berorientasi pada pelayanan dan interaksi sosial. Ada 8 kompetensi. Nilainya kami jumlahkan baik standar maupun capaian, kemudian kami bandingkan.
Jadi hasilnya itu dalam bentuk persen. Ya, ini secara rata-rata capaian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT. Dari 8 kompetensi ini adaptasi terhadap perubahan, lalu inisiatif, kerjasama, interaksi sosial, dan keuletan yang nilainya di bawah 78, sehingga masuk dalam kategori kurang optimal. Kemudian secara rata-rata untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu nilainya 77% atau kurang optimal. 1 poin lagi sudah masuk di cukup optimal. Yang menjadi catatan dari kami di sini, kemampuan analitis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini sebenarnya cukup baik. Jadi ada potensi yang dimiliki yang cukup baik, tinggal dikembangkan, dimanfaatkan untuk melaksanakan pekerjaannya. Ya, ini hanya untuk membandingkan bahwa sebenarnya ada gap kompetensi yang harus diisi. Dari setiap kompetensi itu, dari standar yang ditetapkan, ada ruang-ruang yang harus diisi. Jadi seharusnya garis hijau itu merapat ke garis biru. Semakin renggang, artinya gap kompetensinya semakin tinggi. Ya, ini ada 3 fakta atau masalah yang kami temukan selama melaksanakan penilaian ini. Yang pertama, beberapa peserta kurang memanfaatkan waktu yang disiapkan, sehingga jawabnya pendek-pendek. Kami bertanya mengharapkan deskripsi, jawabnya tidak ada, tidak pernah. Nah, itu mengakibatkan kami kesulitan untuk mendapatkan penilaian yang seutuhnya dari yang bersangkutan. Kemudian kami menyarankan untuk setiap peserta bisa memanage waktu dengan baik untuk lebih bisa memberikan jawaban yang maksimal. Kemudian dalam menjawab pertanyaan simulasi kurang mendeskripsikan jawabannya secara lengkap, tidak menjawab secara detail seperti yang saya sampaikan tadi juga. Menjawab singkat-singkat, 1-2 kalimat, ada yang bagus menjawabnya secara lengkap dan bekerja secara serius, dan itu sangat-sangat membantu kami untuk memberikan penjelasan secara objektif. Kemudian ini menjadi catatan merah juga. Ada 2 orang peserta yang melakukan plagiat, ya, menyontek pada saat simulasi analisis kasus. Bahkan ini kebetulan saya yang periksa sendiri, saya yang menilai. Itu yang bersangkutan copy paste dari sebuah artikel yang ada di internet, dan itu mempengaruhi secara rata-rata nilai dari dinas ini. Catatan pengembangan untuk yang bersangkutan adalah secara spesifik kami meminta yang bersangkutan untuk lebih percaya pada kemampuan dirinya, dan integritas itu penting untuk melaksanakan tugas pekerjaan. Kalau kita percaya pada kemampuan diri kita, itu sebenarnya kami lebih menyukai hal yang lebih alamiah. Karena apa? Ini merupakan raport dari Bapak dan Ibu. Ini bukan untuk menilai bahwa Bapak dan Ibu kemampuannya seperti apa sampai di mana dan dijadikan alat untuk memberikan reward dan punishment, tapi ini sebagai rapor, sebagai bahan evaluasi untuk Bapak dan Ibu untuk pengembangan diri lebih lanjut. Sebenarnya sudut pandang ini yang harus kita miliki bersama. Dari 34 peserta yang ikut, itu untuk kategori optimal itu 8 orang. Kemudian cukup optimal itu 5 orang. Yang kurang optimal itu 16 orang. Jadi kurang lebih setengahnya itu kurang optimal. Dan yang tidak dapat dinilai itu 2 orang. Ya, sekarang kita masuk ke hal yang bersifat pribadi dari setiap peserta. Secara rata-rata akan dijelaskan oleh psikolog kami. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Stephen untuk menyampaikan hasil penilaian kompetensi pada BP3A. Kami persilakan Pak Stephen. Terima kasih Pak. Selamat siang Ibu Kepalanya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Untuk tes psikologi untuk pelaksana
tes ini kita menggunakan 2 alat tes. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa untuk psikologi biasanya ada 3 aspek yang kita gali dari peserta, yaitu aspek kompetensi atau IQ, kepribadian dan sikap kerja. Namun untuk tes kali ini kita menggunakan 2 alat tes, yaitu 16 PF dan Papikostik. Untuk tes ini tidak ada jawaban benar dan salah. Tadi waktu itu ada instruksi bahwa memilih, saya lebih cenderung ke mana, pilih A, B atau C. Kalau sikap kerja itu sistematika kerja dan ketekunan kerja. Nah, ini terkait dengan arah kerja, orangnya beraturan atau tidak, atau dia detail atau mengamati hal-hal yang detail, atau orangnya praktis, cenderung mengabaikan hal-hal yang sifatnya detail, ada yang fleksibel sampai tidak beraturan. Itu nanti tergambar ini. Untuk karakter perorangan nanti bisa dilihat terhadap orang individu. Ini secara keseluruhan saja. Baik, mungkin itu saja laporan potensi dari saya kembali ke Bapak Administrator. Baik, terima kasih untuk Bapak Stephen yang sudah menyampaikan aspek potensi. Itu kurang lebih presentasi hasil penilaian kompetensi yang kami lakukan, Ibu Kepala Dinas, dan titipan pesan dari Ibu Kepala DKD Provinsi NTT untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu wajib melakukan tindak lanjut terhadap hasil penilaian kompetensi untuk masing-masing peserta. Kemudian kami tunggu laporannya. Ya, kemudian bahwa hasil penilaian ini diproses secara profesional, objektif dan terukur. Kemudian hasilnya dapat digunakan untuk penataan SDM di DP3A Provinsi NTT. Masa berlakunya sesuai regulasi itu 3 tahun. Kemudian profil setiap individu, baik kompetensi maupun potensinya, kami sajikan di laporan tersendiri, dan nanti siang ini juga kami serahkan kepada Ibu Kepala Dinas. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Kepala Dinas. Terima kasih. Selamat siang. Ya, sekali lagi. Baik, Pak Hans dan tim, terima kasih untuk paparannya. Ya, ini semua ASN dengar, termasuk yang CPNS, PNS semua dengar. Ya. Sebetulnya nilai jelek atau baik itu bukan aib, karena ini untuk melihat untuk bagaimana supaya lebih baik lagi. Sebetulnya kan itu tujuannya. Ya, saya rasa itu teman-teman, kita sekali lagi berikan aplaus kepada